Halo orang-orang yang males baca berita tapi nggak pengen ketinggalan info terkini, ada update baru nih dari Mas Peci. Mas Peci divonis 7 tahun. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis terdakwa kasus pemerkosaan santriwati Mahsubci Azal Sani atau MSAT alias Mas Peci dengan hukuman 7 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Beci terbukti secara sah melakukan tindak pidana kesusilaan. Putusan ini ternyata lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebelumnya. Sebelumnya, sidang lanjutan kasus pemerkosaan terhadap sejumlah santriwati yang digelar di PN Surabaya, Senin 10 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut Peci dengan hukuman 16 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Mia Amiati, mengatakan terdakwa dituntut sanksi minimal 12 tahun penjara berdasarkan pasal 285 Jungto, pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian ditambahkan sepertiga dari sanksi hukuman sesuai pasal 65 ayat 1 dengan 4 tahun penjara menjadi 16 tahun penjara. Mia menilai pemberian tuntutan 16 tahun penjara karena tidak ada hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan. Sehingga ia meyakini bahwa tuntutannya sudah sejalan dengan proses peradilan yang berlaku dan mengedepankan hati nurani. Sementara itu, penasehat hukum atau PH terdakwa IGD Pasek Suardika menyayangkan tuntutan maksimal dikenakan kepada terdakwa dianggap terlalu berlebihan. Apalagi selama jalannya proses agenda sidang keterangan saksi, dari 40 orang saksi yang telah diagendakan untuk dimintai kesaksiannya, ternyata hanya berhenti dan dinyatakan cukup oleh JPU pada saksi urutan ke-16. Pekan depan akan dibacakan pledoi sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan yang ada. Lalu siapa sih sosok Mas Beci ini? Mas Beci adalah anak dari KH Muhammad Muhtar Muhti yang jadi trending karena video dirinya menasehati seorang polisi agar sang anak tidak ditangkap. Saat ini dia menjabat sebagai pengasuh Ponpes atau Wakil Rektor Ponpes Majma'al Bohorin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, Desa Losari, Ploso, Jombang. Diketahui Beci terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikannya sebagai modus untuk melakukan pencabulan hingga persetubuhan pada santriwatinya. Sebelum mencabuli korban, Beci melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Relawan ini akan diajari ilmu metafakta yang katanya bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tapi Beci menegaskan jika ilmu tersebut tidak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan Mas Beci sejatinya mulai dilaporkan para korban sejak 2017. Namun kasus ini sempat dihentikan penyidikannya lantaran dinilai tidak memiliki cukup bukti. Pada Oktober 2019, kasus kembali dibuka karena korban kembali melapor ke Polres Jombang. Januari 2020, semakin banyak yang melaporkan kasus ini hingga membuat Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Pada 2021, Mas Beci berupaya melawan dengan melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, tapi ditolak. Setelah melalui proses panjang, polisi akhirnya berhasil menjemput paksa Mas Beci. Mas Beci menyerahkan diri dengan pengawalan ketat saat dibawa ke Mapolda Jatim. Gimana nih menurutmu? Apakah hukumannya sudah setimpal? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.